Awan hitam tanda nak hujan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk acara kita hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang untuk Bapak Junaidi Abdillah Siregar, SHMH, di Fakultas Hukum Universitas Riau dalam rangka acara praktisi mengajar Part 2 yang ditajah oleh Badan Kajian Anti Korupsi. Selamat pagi Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Junaidi Abdillah Siregar, SHMH. Beliau adalah kasih pendidikan ya Pak ya, pendidikan Jasa Tinggi Tanjung Pinang. Dan juga beliau ini adalah alumni senior saudara angkatan tahun 2002, angkatan Pak David, ya Pak David. Dan juga beliau ini sebagai jaksa penuntut umum yang sudah berkiprah di mana-mana. Terkait disertasi saya berjudul kriminalisasi illicit enrichment sebagai tindak pidana korupsi, dan mungkin inilah nanti gambaran logis dalam penelitian saya tersebut. Sedikit saya sampaikan, penelitian saya ini kami ada beberapa kali melaksanakan apa ya? Saya minta bantuan Pak Erdiansa terkait dengan keterangan ahli di persidangan. Jadi insya Allah dan alhamdulillah saya sering berkoordinasi dan meminta bantuan pada dosen-dosen di Universitas Riau ini, Pak Erdiansa, Pak Erdianto, Pak Meksasai, kemudian Pak Dodi dan banyak yang lain. Jadi kalau Universitas Riau mungkin saya tidak asing, tapi untuk adik-adik semua saya asing. Nanti materi yang saya sampaikan ini kita andragogi aja, artinya apa saya sampaikan langsung, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan pertanyaannya ya. Artinya nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang saya lemparkan, adik-adik sekalian dapat memberi jawaban yang lugas. Nanti saya janjikan sama David, dari Pak David nanti yang memberikan surprise-nya sama adik-adik sekalian. Setuju nggak? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait merampas harta haram pejabat publik. Kenapa ini saya ambil? Karena beberapa belakangan ini banyak yang kita baca di media online, pejabat-pejabat publik itu mempunyai harta yang tidak masuk akal atau tidak logis. Beberapanya adalah mungkin Rafael, kemudian ini harta karun pejabat pajak. Artinya orang itu mempunyai kekayaan di luar profiling penghasilan orang itu. Misalnya seorang Rafael aja, gajinya itu 100 juta satu bulan. Dalam 10 tahun dia bisa mengumpulkan uang sekitar 56 miliar. Artinya profilingnya antara penghasilan yang 100 juta, kalau 1 tahun berarti kan 1,2 miliar. Kalau 10 tahun berarti baru 12 miliar. Masa ia tidak makan, tidak minum terhadap penghasilannya tersebut? Hal inilah yang menjadi masalah besar di Indonesia ini. Banyak pejabat publik itu yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi hartanya tidak bisa kita rampas. Misalnya seperti ini, analoginya kita buat seperti ini. Misalnya seorang kepala daerah, oke, dia kita tangkap. Dia kita tangkap karena melakukan suap menyuap. Dirampaslah uang 1 miliar misalnya. Tapi masih ada tindak pidana yang lain tidak bisa disentuh, yang hasil kekayaannya atau hasil dari kejahatan tersebut melebihi dari profilingnya sendiri. Bisa saja mendapat 50 miliar atau 100 miliar. Dan uang tersebut tidak bisa dirampas oleh negara. Karena kenapa? Sampai saat sekarang ini aturannya itu masih bersifat pengaturan aja. Belum ada pengaturan yang ada bestandingnya atau ada ancaman hukumannya.
Next. Untuk membahas itu semua, tentunya kita akan bertanya apa itu hukum dan apa itu korupsi. Dari sinilah kita berangkat dengan paham apa itu pengertian hukum dan apa itu pengertian korupsi. Kita akan bisa menjawab nanti bagaimana merampas harta haram dari pejabat publik tersebut. Adik-adik sekalian, ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu hukum secara gamblang aja ya, secara gamblang dan secara sederhana, sehingga nanti ke depan mindset kita itu adalah mindset yang terbuka terhadap suatu peristiwa gitu. Yang pertama, apa itu hukum dan apa itu korupsi? Ada yang bisa jawab nggak? Secara gamblang gitu. Kalau masalah menurut A, menurut B kan itu lebih akademis. Kalau ini kita akan membangun pemikiran di adik-adik semua terkait apa itu sebenarnya hukum dan apa itu sebenarnya korupsi. Ada yang bisa jawab? Ya, siapa namanya? Fatlia. Sebelumnya, hukum itu merupakan seperangkat aturan yang tertulis yang bersifat memaksa bagi siapa yang tidak menaatinya maka akan diberikan sanksi yang tegas. Siap. Kalau korupsi sendiri itu merupakan suatu tindakan oleh aparat atau oknum untuk memperkaya diri sendiri melalui wewenangnya. Siap. Ada lagi nggak yang bisa menjelaskan? Izin Pak. Siap. Jadi jawaban itu nanti jawaban yang sederhana, tetapi nanti akan kita ingat seterusnya nanti gitu. Artinya dengan jawaban yang sederhana itu kita tidak sukar lagi atau tidak susah lagi menilai suatu peristiwa. Suatu peristiwa itu apakah dia perbuatan melawan hukum atau perbuatan korupsi. Silakan Dek. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Sebelumnya izin untuk menyampaikan pendapat terkait dengan hukum itu secara sederhana bisa kita maknai sebagai seperangkat peraturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia di dalam pergaulan masyarakat, yang mana di dalamnya juga diselipkan sanksi-sanksi ketika pihak tersebut melanggar aturan-aturan atau melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut, Pak. Nah, untuk korupsi itu secara umum bisa kita maknai sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan di luar tugas-tugas resmi ataupun dari jabatan-jabatan yang dipegang oleh seseorang yang bekerja di dalam suatu instansi dan sebagainya. Ada lagi bisa yang menyimpulkan secara sederhana nggak? Artinya, biar nanti ke depan kita menilai suatu peristiwa tersebut itu merupakan suatu peristiwa hukum atau tidak gitu. Ada nggak? Kalau itu kan secara akademisnya memang seperti itu. Kenapa saya ingin menyajikan ke adik-adik semua? Definisi sederhana terkait apa itu hukum dan apa itu korupsi, supaya nanti kita bisa melihat bahwa suatu peristiwa itu perbuatan melawan hukum atau perbuatan korupsi gitu. Ada? Nah, kalau ada yang bisa menyimpulkan, nanti kita kasih surprise, saya titip sama Pak David. Ada nggak? Apa, pegang aja, nggak apa-apa. Saya ngomong sendiri aja. Ada tidak? Jadi saya bantu jawab ya. Kalau menurut saya, hukum itu adalah ikuti perintah, jauhi larangan. Cukup seperti itu aja yang kita pahami. Cukup seperti itu kita pahami. Apapun peristiwanya bisa kita menilai itu perbuatan melawan hukum atau tidak. Kemudian apa itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan tercela atau perbuatan dosa. Kenapa saya bilang korupsi adalah perbuatan tercela atau perbuatan dosa? Nanti saya sampaikan apa yang dimaksud dengan korupsi itu sendiri menurut Undang-Undang Indonesia dengan menurut Undang-Undang negara-negara lain. Next. Di Indonesia, bentuk korupsi itu sebenarnya ada 7 dan plus 1. Klasifikasinya ada 7. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dan pengadaan. Yang terakhir gratifikasi. Jadi di Indonesia bentuk korupsi itu ada 7 dan plus 1. Ada yang tahu Setia Novanto nggak?
Dia pasal apa yang dituduhkan di sini? Ada nggak yang tujuannya ada Setia Novanto dituntut? Kan tidak ada kan? Pasal apa yang dibuat sama dia? Yang PH-nya siapa namanya? PH-nya Setia Novanto, yang Mbak Pau tuh. Siapa? Yang PH-nya pengacaranya. Dia nggak yang tujuannya dibuat, tapi perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Itulah yang ditujukan sama dia. Dari ketujuh klasifikasi tindak pidana korupsi ini, pasal mana yang bisa diterapkan dalam merampas harta haram pejabat publik tersebut? Saya jelaskan sedikit ya. Harta haram itu adalah, ini istilah saya, tetapi kalau dalam istilah internasional itu disebut dengan illicit enrichment. Artinya adalah kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan profiling atau pendapatan resminya. Paham nggak sini? Atau sering disebut dengan pengayaan terlarang. Artinya, seorang pejabat publik tersebut mempunyai kekayaan di luar profiling atau di luar kemampuan dari pendapatannya. Misal, secara garis besar saya bilang seperti ini. Seorang misalnya, saya bilang misalnya pejabat eselon 3. Dia menjabat eselon 3 10 tahun. Sebelum menjabat eselon 3, hartanya cuma misalnya 300 juta. Selama 10 tahun dia menjabat, dia mempunyai harta 56 miliar. Penghasilannya satu bulan adalah 100 juta. 100 juta kali 12 itu kan baru 1,2. 1,2 kali 10, 12 miliar. Sementara dia mempunyai penghasilan mempunyai harta 56 miliar dan harta yang lain. Profiling selisih antara kewajaran pendapatannya itu dengan hartanya itulah, misalnya harta halalnya itu misalnya 12 miliar. Kalau kita bilang dia tidak makan tidak minum dalam setahun, itu 12 miliar lah bisa dikumpulnya uang. Dibandingkan dengan hartanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hartanya bukan dari hasil lotre, bukan dari warisan, bukan dari hibah gitu. Artinya 56 miliar bagi 12 adalah 44 miliar. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itulah illicit enrichment atau pengayaan terlarang, atau yang kita sebut di sini yang lebih supaya lebih enak adalah harta haram. Bagaimana merampasnya? Yang ketujuh-tujuhnya tidak bisa. Plus yang satu menghalangi penyidikan tidak bisa dirampas. Tapi di sini nanti ada unsur pasal yang bisa dirampas, tetapi tidak banyak yang berani menggunakan pasal ini. Kita bahas satu persatu ya. Kerugian keuangan negara adalah suatu peristiwa tersebut atau perbuatan yang dilarang tersebut, perbuatan tercela tersebut mengakibatkan kerugian negara. Misalnya seseorang disuruh membangun gedung pemerintah, kontraknya 10 miliar, tapi dibangunnya cuma 5 miliar. 5 miliar itulah lebih simpelnya kita buat kerugian negara. Kalau suap menyuap, saya misalnya dengan Patli ya? Patli tadi. Patli ini misalnya Kapolda lah saya bilang. Anak saya masuk polisi. Saya kasih duit 100 juta dan saya masuk polisi. Itu suap menyuap. Penggelapan dalam jabatan misalnya bendahara. SPBD-nya itu misalnya itu 5 hari, buahnya 10 hari. Ya. Terkait memang kerugian negara juga, tetapi masalah jabatannya itulah yang digunakannya itu untuk pejabat pegawai lah kita bilang ya, untuk mendapatkan uang negara tersebut. Selanjutnya pemerasan. Pemerasan seperti ini. Ini siapa namanya tadi? Kamilia ini misalnya pemerasan gini. Saya misalnya nih, seorang jaksa nih, ada saudaranya. Kalau tidak dikasih Kamilia uang 100 juta, saudaranya saya tuntut tinggi gitu. Itulah namanya pemerasan. Kalau perbuatan curang, ada yang dapat memberikan perbuatan curang nggak? Perbuatan curang seperti ini misalnya. Seorang misalnya kontraktor penyedia barang melaksanakan pembangunan gedung pemerintah ya. Kemudian dia membeli bahan ke toko-toko. Toko tersebut, si A tersebut minta ke toko tersebut, saya minta besi misalnya. Besi yang kualitasnya kualitas A. Tetapi oleh si toko dikasihnya kualitas C. Salah satu contohnya adalah itulah perbuatan curang. Atau misalnya yang sering kita dengar seperti ini. Pengadaan helikopter misalnya Super Puma oleh TNI. Misalnya tipenya tipe A. Tapi yang diberikan oleh penyedia barang adalah tipe C. Salah satu contohnya adalah
Seperti itu. Nah, benturan kepentingan dalam pengadaan, misalnya saya nih seorang bupati nih, saya suruh pokja pemilihan atau peserta lelang atau kadisnya, kau menangkan anak saya, nanti kamu aman di jabatannya. Itulah namanya salah satu contoh ya, benturan kepentingan. Kalau gratifikasi ada nggak yang bisa menjawab? Gratifikasi. Ya, Bapak, di belakang dulu. Ya. Siapa? Siapa? Debat ini mahasiswa. Siapa? Ya, Pak. Thank you, Pak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Lanjut, Pak ya. Ya, Pak. Setahu saya Pak, gratifikasi itu pemberian hadiah kepada pemimpin negara atau pemimpin daerah. Pemberian dalam rangka Dalam rangka seperti apapun Pak, kayak maupun untuk hadiah misalnya. ada pemberian hadiah itu ada hubungannya dengan jabatan tidak? Ada, walaupun ada ataupun tidak ada, kepala negara atau kepala daerah tidak boleh menerima. Boleh. Siapa bilang tak boleh? Boleh. Saya seorang jaksa boleh menerima dari adik-adik semuanya. Tapi ada aturannya. Boleh. Pernah ingat Jokowi terima, Pak Jokowi, Presiden kita Jokowi terima gitar dari Metallica enggak? Oh, ada. Boleh diterima dia. Nah, jadi simpelnya gratifikasi itu apa gitu? Pemberiannya karena ada suatu hal. Satu hal maksudnya? Dalam rangka Terima kasih. Dalam rangka terima kasih gitu. Bentuknya misalnya ada maju gitu kan dalam pilkada, misal seorang kepala daerah menjadi Itu kayak suap menyuap jatuhnya jadinya. Misalnya gini, saya gubernur nih, ketua partai misalnya, ada bupati, calon bupati yang mau mencalonkan di suatu kabupaten. Pak, saya kasih hadiah, nanti calonkan saya ya jadi calon dari partai Bapak. Itu suap menyuap. Ada yang bisa menjelaskan enggak gratifikasi itu apa? Makanya saya bilang tadi, apa itu hukum dan apa itu korupsi. Saya simpelkan, karena kenapa? Biar kita bisa mencerna ini lebih gampang gitu. Ada yang bisa lagi nggak? Ya. Mungkin secara simpel ya Pak, gratifikasi itu pemberian suatu hadiah kepada para pejabat publik untuk menghalalkan suatu tujuan Pak, atau kegiatan. Misalnya gini Pak, ada suatu kegiatan misalnya terkait pemilihan umum itu Pak. Lalu salah satu seorang partai ini memberikan hadiah kepada pengawas pemilu agar partai tersebut kayak memiliki kayak didahulukan gitu Pak. Itu suap menyuap. Ya, ada yang bisa nggak? Siapa namanya, Dek? Moses. Moses, apa? Menurut saya pengertian gratifikasi itu pemberian hadiah atau uang dalam bentuk apapun dari keuntungan lainnya yang diberikan seseorang karena posisi atau jabatan. Contohnya, Nah, saya sebagai hakim, terus saya memutuskan untuk membuat orang ini tidak bersalah. itu suap menyuap. Oh, berarti ada orang datang ke rumah saya sebagai hakim, Hah? saya diberikan mobil atau diberikan Dalam rangka? mungkin keinginannya biar saya jadi berpihak kepada dia, padahal saya masih belum ada perjanjian untuk memberikan itu. Tadi kan suap menyuap saya bilang kayak gini. Saya dengan Moses nih. Moses punya kepentingan, saya pejabat. Moses untuk dapat kepentingannya menghubungi saya supaya mendapatkan sesuatu. Itu suap menyuap. Gratifikasi itu beda jauh dengan suap menyuap. Enggak, langsung pegang aja apa-apa. Ada yang bisa tahu enggak? Nah, siapa namanya, Dek? Diki, Pak Dik. Baik, terima kasih. Gratifikasi itu simpelnya yaitu pemberian yang tidak mempunyai tujuan, Pak. Jadi Terus? pemberian itu hanya cuma-cuma. Siap. Mungkin itu hanya hadiah mungkin atau suatu perbuatan yang baik lah yang dilakukan oleh pemerintah lalu diberikan hadiah oleh dia dan tidak memiliki tujuan. Hanya cuma-cuma. Intinya ada hubungan. Tidak ada, Pak. Yes, seperti itu. Nanti minta sama David ya. Ya, artinya seperti ini. Gratifikasi itu adalah perbuatan yang meeting of mind. Meeting of mind apa? Siapa yang bisa bahasa Inggris? Meeting of mind adalah perbuatan yang tidak ada hubungannya, tidak ada sebab akibat. Contohnya saya
Saya ini guru kelas 1 SMA 8 misalnya. Bapak-bapak semua ini, adik-adik semua ini orang tua siswa. Misal si Moses tadi punya anak misalnya ranking 20. Walaupun anak ranking 20 dikasihnya ke saya hadiah. Itu namanya gratifikasi. Perbuatan yang meeting of mind-nya tidak ada. Paham ya? Meeting of mind itu tidak ada hubungan sama sekali, tapi karena dia senang ke saya, dikasihnya lah Moses hadiah ke saya. Seperti itu. Contohnya, Metallica datang ke sini konser. Awal-awal Jokowi presiden. Ada nggak hubungan Jokowi dengan Metallica? Bahwa Pak Jokowi itulah yang memberi izin semua sehingga bisa izin. Nggak ada kan? Artinya Metallica memberikan hadiah gitar kepada Pak Jokowi tanpa ada embel-embel kepentingan meeting of mind-nya gitu. Artinya tidak ada persesuaian kehendak di situ. Makanya dibilang siapa namanya, Dek? Pak Diki ya, nanti ingat sama David nanti, ya. Ada di situ persesuaian gitu. Ketidakpersesuaian antara kehendak satu dengan yang lainnya. Sehingga di antara 7 klasifikasi tindak pidana korupsi ini, ada nggak yang ada alasan pemaaf tidak bisa dipidana? Alasan pemaaf tahu nggak apa? Apa? Patli? Yang pertama itu anak di bawah umur. Kan ada 2 tuh. 2 yang subjek hukum yang tidak bisa dipidana. Pertama, Anak di bawah umur. bukan. Siapa yang bisa? Konsorsius. Bukan konsorsius. Yang tidak bisa dipidana apa, Pit? 2 alasan tidak bisa dipidana. Pertama alasan pemaaf sama alasan pembenar. Ya. Alasan saya orang yang bisa bunuh orang. Percaya enggak semua? Saya boleh bunuh orang. Karena apa? Enggak, itu alasan pembenar. Alasan pemaaf. Saya mungkin di sini yang boleh bunuh orang satu-satunya. Tahu hukuman mati? Yang boleh bunuh hukuman mati siapa? Polisi atau jaksa? Siapa? Jaksa. Kenapa jaksa? Kenapa polisi yang bunuh? Karena itu perintah jaksa. Makanya satu-satunya yang boleh membunuh adalah jaksa. Bukan polisi, bukan hakim. Itu namanya alasan apa? Diki? Kan 2 tuh. Alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pembenar itu apa? Ada aturan yang membolehkan dia melakukan itu. Itulah namanya saya bunuh orang, itu alasan pembenar namanya. Alasan pemaaf. Seperti yang bilang siapa tadi? Haikal. Seperti tadi Haikal bilang itu, ada kondisi tertentu sehingga kondisi tersebut membolehkan dia melakukan suatu tindakan, tapi yang seimbang ya. Tapi kalau berada itu saya kurang sependapat. Tapi itu kan sekarang itu suara netizen itu suara Tuhan. Jadi apa yang bilang netizen itu yang benar. Gitu. Ini kita tidak berbasis itu ya. Di antara ketujuh ini ada nggak yang ada alasan pemaaf sehingga tindak pidana tersebut tidak bisa dipidana? Ini kan ada 7 nih. Plus satu itu kita bahas. Yang 7 ada kerugian negara sebabnya penggelapan, pemerasan, dibenturkan kepentingan, gratifikasi. Di antara ini ada tidak yang boleh tidak dipidana? Tadi kita sudah jelaskan. Pak Jokowi tadi menerima gratifikasi, tapi dia tidak bisa dipidana. Karena kenapa? Karena ada pelapor. Jadi di antara yang 7 ini adalah gratifikasi adalah satu-satunya tindak pidana yang bisa tidak dipidana. Karena apa? Alasan apa tadi? Pembenar atau pemaaf? Gimana? Nah, udah dibilang tadi. Kalau pembenar itu ada aturan yang mengatur bahwa itu boleh tidak dipidana. Kalau pemaaf adalah ada, simpelnya saya bilang, ada kondisi yang dengan kondisi itu dia boleh melakukan suatu tindak pidana, tapi yang seimbang ya. Jadi alasan apa? Masa udah berulah. Gratifikasi tidak dipidana karena alasan apa? Pemaaf atau pembenar? Hah? Ada tekanan rupanya sama Pak Jokowi menerimanya?
Nah, terus alasan apa dia? Karena kenapa? Karena ada aturan yang membolehkannya gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Di pasal 12-an Undang-Undang Tipikor tersebut menyebutkan gratifikasi di bawah 10 juta dibuktikan oleh siapa? Penerima gratifikasi. Gratifikasi yang diterima di atas 10 juta adalah yang buktikan siapa? Yang buktikan adalah jaksa penuntut umum. Itu namanya apa? Pembalikan beban pembuktian terbalik. Terus baik 10 juta, di bawah 10 juta ataupun di atas 10 juta, kenapa nggak bisa dipidana? Kalau dia melapor. Makanya di setiap instansi pemerintah itu ada namanya unit gratifikasi. Sehingga misalnya saya nih terima hadiah misalnya dari adik-adik semua, misalnya 100 juta lah misalnya ya. Saya terima 100 juta, saya lapor ke KPK. Atau saya lapor ke unit gratifikasi tersebut, lapor ke KPK. Setelah itu KPK itu akan menimbang nanti bahwa itu terkait dengan jabatan saya atau tidak. Kalau terkait dengan jabatan saya, uang itu dirampas. Paham ya? Mulai paham nanti kenapa itu harta haram itu bisa dirampas. Itu bisa dirampas oleh negara, dijadikan sebagai aset negara. Tapi kalau itu tidak terkait dengan jabatan saya berhak memilikinya. Misal nih, saya nih sebagai dosen misalnya ya. Ya, tapi jangan saya bisa pakai dosen ya. Jadi ada mahasiswa saya mengasih misalnya saya emas dan sebagainya. Misalnya David lah menerima emas dari mahasiswanya, kan mungkin mahasiswanya anak gubernur misalnya. David itu kalau tidak lapor ke KPK bisa dipidana. Ketika dia lapor, kalau emas itu diberikan tidak ada hubungan, misalnya mahasiswa itu mengasih ke David itu karena misalnya David itu sebagai pembimbing, itu harus dirampas untuk negara. Tapi misalnya karena David itu memberikan materi di kelas itu bagus, dan ketika anak tersebut ikut ujian misalnya, ikut ujian apalah itu, dan lulus, dia terima kasih dikasihnya emas sama David, itu tidak bisa dipidana. Karena kenapa? David sudah melapor dan tidak ada hubungan dengan jabatan David sebagai dosen. Paham di situ ya? Bagaimana cara merampas harta haram tersebut nantinya? Ada pertanyaan enggak? Next. Nah, selama ini ketika aparat penegak hukum kita mau menindak atau memproses suatu tindak pidana korupsi lah kita misalnya, dia itu biasanya 90% lebih hanya follow the suspect. Artinya apa? Kejar dan menangkap dan memenjarakan pelaku tersebut. Efektif atau tidak perbuatan tersebut, penegakan hukum tersebut? Tidak. Karena kenapa? Ada sebuah ajas namanya, jangan biarkan pelaku tindak pidana tersebut jangan biarkan pelaku tindak pidana tersebut menikmati hasil kejahatannya. Makanya timbul namanya follow the money. Artinya kejar duitnya dulu baru penjarakan orang. Paham sampai sini enggak? Selama ini kita itu hanya menangkap dan menjarakan orangnya 12 tahun, 13 tahun, tapi korupsi 100 miliar tidak pernah diambil. Itu namanya follow the suspect. Sekarang kita rubah menjadi follow the money. Duitnya kita ambil, orangnya kita penjara. Ada yang mau korupsi lagi nggak seperti itu? Udah lah miskin masuk penjara lagi. Ada yang mau korupsi enggak? Banyak orang yang korupsi tapi tidak miskin, tapi bakalan tidak ada yang mau nanti korupsi kalau dia sudah dipenjarakan lama, hartanya pun dirampas. Ini namanya follow the money. Next. Terus banyak nih pejabat-pejabat kita, ini next aja lah. Nah, ini yang saya sampaikan pada semua. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang haram adalah perbuatan memperkaya secara melawan hukum. Ya, secara melawan hukum dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan kekayaan pejabat publik meningkat secara signifikan di mana pelaku tidak dapat menjalankan secara rasional dengan pendapatan yang sah. Ada yang kurang paham di sini tidak? Masalah unsurnya. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, pasti nantinya kita
adik-adik semua di sini atau kita semua di sini akan memahami bagaimana merampas harta haram tersebut. Ini sudah berlaku nggak aturan ini? Sudah berlaku nggak UNCIS ini? Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Siapa hukum internasional sini, Pak Pit? Hukum internasional ada di sini. Ada apa itu ratifikasi? Jadi ratifikasi itu adalah kesepakatan dunia internasional dijadikan menjadi undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 7 ini berlaku nggak di Indonesia? Gimana? Berlaku tidak? Kok malu apa jawabannya? Berlaku tidak, Kal? Masa nggak tahu? Apa syarat-syarat aturan itu berlaku? Diundangkan. Ini sudah diundangkan, masa nggak berlaku? Berlaku tidak? Mana hati di sini? Masa ini nggak bisa jawab? Apa syarat aturan itu berlaku? Sudah diatur pasti. Apa yang paling apa? Yang paling mendasar suatu aturan itu disahkan apa? Lembaga negara. Hah? Disahkan oleh lembaga negara. Apa istilahnya itu? State blade sudah diundangkan. Apapun aturannya, kalau belum didaftarkan ke lembaran negara atau belum ada state blade-nya, itu tidak bakal berlaku. Ini sudah ada state blade-nya nggak? Nah? Sudah diundangkan nggak ini? Hah? Gimana? Masih ragu-ragu. Ki, apa? Sudah berlaku nggak ini undang-undang ini? Sudah, Pak. Alasannya? Alasannya karena sudah disahkan oleh lembaga negara mungkin dalam rapat berikutnya. Sudah disahkan belum tentu berlaku. Undang-undang KUHP sudah berlaku belum? Belum. Kenapa belum berlaku? Karena masih masa sosialisasi. Ya. Kalau ini berlaku tidak undang-undang ini? Lah kok apa lagi? Kok ragu-ragu jawabnya? Berlaku tidak, Kal? Siapa yang bisa jawab? Berlaku tidak undang-undang ini? Ren, berlaku tidak? Ya berlaku lah. Sudah diundangkan, sudah didaftarkan ke lembaran negara, pasti berlaku dia. Ini sudah pernah dilaksanakan? Sudah pernah dilaksanakan nggak undang-undang ini? Gimana melaksanakannya? Best standing-nya tidak ada. Apa itu best standing? Ancaman hukumannya tidak ada. Ya, jadi aturan itu, sebagus apapun aturan itu, kalau tidak ada ancaman hukumannya, akan menjadi apa? Macan ompong. Atau apa? Buaya buntung. Ya cuma pajangan aja dia. Ya, undang-undang yang berlaku sudah sah Indonesia, tapi karena tidak ada hukum acara dan tidak ada best standing atau ancaman hukumannya, sehingga ini belum bisa dilaksanakan. Next. Inilah kenapa harta-harta haram atau harta karun dari pejabat publik tersebut harus dirampas. Pertama, sia-sia nggak ketika kita memenjarakan seorang koruptor 100 miliar, kita menjarakannya 10 tahun. Uang dia di bank, 1 tahun itu bertambah 1 miliar dengan uangnya 100 juta ditanamnya uang di bank, 1 tahun bertambah 1 miliar. Sia-sia nggak kita? Tahu nggak berapa miliar, berapa ratus juta untuk memenjarakan orang itu? Satu perkara itu hampir habis 600 juta. Ya, sia-sia kan kita penjarakan orang, tapi hasil kejahatannya itu tidak bisa kita rampas, sia-sia. Yang kedua, pelaku kejahatan tidak berhak untuk menikmati hasilnya. Inilah yang saya bilang. Inilah ajas yang berlaku secara nasional. Jangan kita. Saya tanya lagi, apa motivasi seseorang tersebut melakukan tindak pidana? Betul. Untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan apa?
kekayaan. Kenapa orang jadi bandar narkoba? Luar biasa besar. Kenapa orang menjadi bandar judi? Karena hasilnya besar. Kalau dia mencangkul di pasar, misalnya di sawah, dia cuma mendapat misalnya 100.000 per hari. Kalau dia bandar narkoba, sebesar ini aja berapa ini? Setengah kilo, kita dapat untung 50 juta, paling sedikit. Betul nggak? Itulah sehingga kenapa orang tersebut dibuat ajasnya bahwa pelaku tindak pidana tersebut jangan dibolehkan menikmati hasil tindak pidananya. Ya. Kalau koruptor itu cuma dipenjarakan sebentar aja gampang. Siapa yang bisa mendapatkan 1 miliar dalam 1 tahun? Tak ada. Tapi dia mendapatkan 1 miliar dengan dipenjara misalnya 1 tahun. Enak nggak? Enak. Ya enggak? Kemudian pelaku masih bisa menikmati kejahatan dan kemungkinan mengulangi kejahatannya. Karena kenapa? Dia keluar dari penjara masih menjabat sebagai pejabat publik misalnya. Kemudian tidak maksimal aset recovery atau pengembalian aset atas kejahatan pelaku. Pidana penjara sudah tidak maksimal. Penjara itu kan penjera. Artinya suatu tempat untuk menjerakan seseorang. Jadi penjara itu sekarang sudah enak. Ada hak asasinya, makannya harus 3 kali, kesehatannya terjaga, kapasitas penjara itu pun harus dijaga. Sebagai penjara enggak? Ini sudah kurang kan? Ya, next. Ini seperti ini. Ada yang paham enggak personam dan in rem tersebut? Penegakan hukum secara personam, in personam, dan penegakan hukum secara in rem. Personal itu apa? Apa Moses? Personam itu apa? Orangnya kan? Apa? Subjeknya. Subjek hukum. In rem itu apa? Ada yang dapat tahu in rem itu apa? In rem itu adalah hasil tindak pidananya. Bisa uang, bisa mobil dan sebagainya. Itu in rem gitu. Jadi bagaimana kita melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, tindak pidana yang mempunyai hasil dari tindak pidana tersebut. Penyidik itu harus langsung mengejar terkait masalah asetnya. Kan saya sebut situ. Predikat crime itu tahu apa? Tindak pidana asalnya. Jadi kan ini, misalnya seorang bandar narkoba, dia dapat hasil misalnya 1 bulan itu 100 juta misalnya. 100 juta itu disimpan di bank atau dia apakan? Bisa disimpan di bank, bisa beli rumah, bisa dan beli sebagainya. Sehingga apa? Itu namanya money laundering. Ya, money laundering itu ada berapa bagian? Apa Diki? Money laundering berapa tipe? Nah, siapa yang dapat? Ini sama Pak David apanya? Ada yang tahu enggak? Jenis atau tipologi dari money laundering tersebut? Ada 3. Layering, placemaking, apa? Integration. Apa itu layering? Layering, apa lagi? Placement. Apa tadi? Placementing, placement, sama satu lagi apa? Integration. Layering itu, siapa bisa menjawab? Apa? Diksi? Ikan. Layering itu, placement itu menempatkan dalam suatu placement, apa tahu apa? Tempat. Uang itu ditempatkan dalam satu tempat. Layering itu ditempelnya. Integration itu gabungan secara keseluruhan. Bisa dia tempatkan di saham, bisa tempatkannya di uang, bisa dia dilayeringkannya menjadi usaha,
Makanya money laundering itu sebenarnya itu di sejarahnya itu bagaimana uang itu sudah tidak terdeteksi lagi, terdata lagi, ya. Jadi sehingga merampas harta hasil kejahatan tersebut, apa yang dipidana? In personamnya atau in remnya? Hah? In rem itu hasil, personam itu orangnya. Bagaimana cara supaya orang tersebut tidak menikmati hasil kejahatannya? Tentu kita in remnya kita pidanakan. Boleh tidak harta dipidanakan? Harta itu objek hukum atau subjek hukum? Bisa nggak dibuat sebagai subjek? Bingung kan? Subjek hukum itu apa saja? Boleh nggak harta kejahatan kita buat sebagai subjek hukum? Bingung kan? Boleh tidak? Boleh tidak? Jadi kalau tidak pernah kita mempidanakan hasil kejahatan tersebut, selama itu pula korupsi di negara kita ini akan subur dan berkembang, makmur dan sejahtera dia. Ya. Pelaku tindak pidana narkoba itu tersebut, narkotika tersebut akan berleha-leha, dia akan sangat menikmati kegiatannya kalau hanya dipidana dia. Dia pidana cuma berapa tahun? Freddy Budiman tahu berapa tahun dia dipidana? Mati. Masih melakukan tindak pidana nggak di situ? Masih. Karena kenapa? Dia punya hartanya. Dengan hartanya itu bisa dibelinya semua. Sependapat nggak? Ada yang tidak sependapat nggak? Subjek hukum itu, harta itu kita ganti menjadi subjek hukum. Berarti menyalahi ajas kan? Menyalahi ajas nggak ketika subjek objek hukum itu kita ganti, kita rubah menjadi subjek hukum? Menyalahi ajas, tapi nanti bisa tidak menyalahi ajas. Ya. Jadi TPPU, Pak David kan disertasinya itu boleh berubah menjadi harta itu. TPPU itu apa yang disidangkan? Orang dan hartanya. Masih, udah pada bingung kan? Ya enggak? Next. Wah ini, sorry ya, ini baru tidak sempat diperbaiki karena Pak David lagi sibuk dia. Jadi implementasinya bagaimana merampas harta haram pejabat publik tersebut adalah ini kita buat, saya buat hanya terhadap masalah tindak pidana korupsi ya. Kalau tindak pidana lain itu bukan lagi namanya pejabat publik, tapi tindak pidana lainnya. Makanya undang-undang perampasan aset kita nanti secara umum dibuat, bukan hanya tindak pidana korupsi, tapi itu sangat lemah nantinya. Undang-undang perampasan aset yang akan disetujui DPR nanti, saya yakin dan sangat yakin tidak akan efektif. Karena apa? Nanti kita bahas. Jadi pelaku tindak pidana korupsi itu menghasilkan apa? Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Betul nggak? Ada selain ini nggak? Kenapa orang melakukan tindak pidana korupsi? Tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, pelaku tindak pidana korupsi itu salah satunya siapa? Pejabat publik. Pejabat publik itu apa? Yang di belakang tahu? Paling ujung? Belum sadar dia. Apa dek? Pejabat publik? Ada yang memahami nggak apa itu pejabat publik? Ya, oke. Pejabat publik itu adalah seseorang yang mempunyai jabatan atau wewenang yang bisa dikuasai oleh dirinya sendiri. Wewenang terkait apa? Terkait dengan wilayah, mungkin kekuasaan, Pak. Jadi dia itu seperti mempunyai wewenang
seperti bupati, wali kota, pejabat publik, sebagai kepala daerah dan sebagainya. Kalau saya pejabat publik nggak? Iya, Pak. Pejabat negara nggak saya? Iya. Enggak. Pak David pejabat publik atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Pak Jul pejabat publik atau tidak? Kenapa? Saya kenapa pejabat publik? karena Bapak berkiprah di Bapak itu berkiprah di kejaksaan, dan kejaksaan itu adalah lembaga negara, bagian dari lembaga negara. Siapa bilang kejaksaan lembaga negara? Kejaksaan bukan lembaga negara. Lembaga negara berapa sini? Yang di samping David, yang pakai jilbab, apa lembaga negara di Indonesia ini berapa? Ada berapa, Dek? Yang sebelah kanan David. Sebelah kiri, sebelah kanan tuh. Yang hitam lah, yang jilbab hitam. Hah? Kedua-duanya lah gantian. Karena ASN nih, Pak. Itu dia. Apa, Dek? Lembaga negara itu berapa? Berdiri, Dek, berdiri. Nggak usah takut. Lembaga negara ada 3 bagian, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, Pak. Jadi kesimpulannya kejaksaan tidak termasuk ke dalam lembaga negara. Jadi lembaga apa dia? Lembaga independen yang berdiri sendiri, Pak. Dia eksekutif atau legislatif atau yudikatif? Yudikatif, Pak. Apa? Yudikatif. Yudikatif. Waduh. Siapa yang tahu kejaksaan itu lembaga yudikatif, eksekutif atau legislatif? Emang jaksa mengadili orang? Siapa yang dapat? Yang pakai kacamata paling belakang. Siapa, Dek? Namanya? Ya. Ayo, pegang mic-nya. Siapa yang dapat menjawab? Kejaksaan itu mengadili nggak dia? Dia sidang. Hah? Yang mengadili siapa? Iya. Kenapa takut jawabnya? Siapa namanya? Suprianus. Jadi kejaksaan itu lembaga apa? Lembaga pemerintah di bawah presiden. Tahu nggak maksud dari jaksa itu apa? Jaksa itu adalah wakil negara untuk mempertahankan hak-hak warga negaranya. Ya, misalnya gini, saya ini kecurian misalnya ya, atau misalnya si siapa? Fadli ini, maaf ya, dia kena pukul nih, dipukul oleh misalnya preman pasar misalnya. Bagaimana cara membalasnya? Cara membalasnya adalah negara mengambil alih. Tahu teori menyeluruhkan kan? Apa teori menyeluruhkan? Salah satu teori menyeluruhkan, teori negara sebagai penjaga malam. Artinya negara itu mengambil alih peran-peran dari warga itu, diambil alihnya. Kemudian misalnya si Padli ini dipukul orang di pasar misalnya, dia kan akan
akan menuntut. Jadi karena negara sudah menjamin keamanannya itu, negara yang akan membalas kepada pelakunya. Dengan siapa? Melalui jaksa. Makanya penuntut dia namanya. Itulah asal muasal kenapa dikatakan jaksa itu penuntut umum. Baru paham kan? Makanya yang boleh membunuh itu cuma satu, jaksa. Alasan apa tadi? Benar. Jadi negara itu melimpahkan kewenangannya itu kepada jaksa untuk menuntut seperti yang dirasakan oleh si Padli. Padli kena pukul 3 kali, dipenjarakan 3 bulan. Tapi kalau tidak ada jaksa, kalau tidak ada peran negara di situ, Padli akan mukul orangnya. Ya kalau menang dia, kalau kalah mati dia di situ dipukuli orang. Ya enggak? Misal kita kecurian juga. Kita mau ngambil uang dari pencuri itu, kalau kita ambil kita yang kena bunuh atau kena pukuli lagi. Itulah perannya. Sehingga kejaksaan itu adalah lembaga pemerintah yang mewakili pemerintah untuk mempertahankan hak-hak dari pemerintah tersebut. Makanya jaksa itu adalah sebagai pengacara negara. Dari situlah asal muasalnya kenapa jaksa pengacara negara. Kenapa bukan polisi sebagai pengayom, pelindung, dan penjaga keamanan, bukan sebagai pengacara negara. Ya. Dan yang bisa menentukan perkara itu naik atau tidak ke persidangan hanya jaksa. Ya. Boleh nggak jaksa memberhentikan perkara? Boleh tidak? Apa? Boleh. Kalau lengkap yang saya bilang. Perkara itu sudah lengkap nih, tapi dihentikan, nggak dibawa ke persidangan. Hah? Bisa? Enggak, batal demi hukum, cacat dia. Bisa tidak jaksa menghentikan perkara? Bisa. Alasannya? Kalau misalnya ternyata memang udah terkumpul, tapi ternyata itu tidak layak untuk dimajukan ke pengadilan, dalam artian mungkin bukti apakah itu tidak menunjukkan sesuatu. Ini semua terbukti. Dia pelakunya, ada saksinya, ada alat buktinya, ada rekamannya. Terbukti dia melakukannya, tapi tidak dibawa ke persidangan. Boleh tidak? Ya bolehlah. Contohnya apa? Perkara yang sekarang RJ misalnya, restoratif justice. Si orang tersebut sudah mencuri, sudah ketahuan, sudah lengkap semua, tidak ada keraguan di situ. Jaksa menghentikan, itu namanya apa? Restoratif justice. Kalau jaksa membawa ke pengadilan apa namanya? Distributive justice. Ya. Polisi boleh nggak menghentikan perkara kalau sudah lengkap? Tidak, Pak. Alasan? Ya karena polisi tidak mempunyai wewenang. Wewenang apa? Wewenang untuk menghentikan perkara Betul. tersebut. Berarti udah berapa kali dapat bonus? Polisi tidak boleh menghentikan perkara, alasan apapun itu. Itu sesuai ajas ya. Kalau sesuai prakteknya itu kita mau bahas. Karena satu-satunya lembaga pemerintah yang boleh menghentikan perkara adalah cuma jaksa. Termasuk hakim tidak boleh kecuali diatur oleh aturan. Karena kenapa? Domilitis litis. Tahu domilitis litis? Domilitis litis itu hanya jaksa yang mempunyai. Sehingga pada ajasnya jaksa satu-satunya lembaga pemerintah yang boleh menghentikan perkara. Kalau Mahkamah Agung, dia lembaga apa? Lembaga yudikatif. Artinya dia mempunyai kewenangan untuk mau kemanakan perkara itu, tetapi dengan catatan ada pertimbangan logis hukumnya. Terserah dia mau seperti apa. Makanya di kita ini namanya apa namanya teori Montesquieu? Apa Pit? Teori Montesquieu? Trias politica, yes. Pembagian kewenangan di situ. Jadi makanya kalau kita lihat adik-adik sekalian, di ruang persidangan itu yang ada hanya apa? Gambar Pancasila, presiden nggak ada di situ. Itulah yang menandakan dia sebagai lembaga negara. Ya. Hakim itu pejabat publik, pejabat negara,
atau apa? Penyelenggara negara. Hakim itu pejabat negara yang dipersamakan dengan pegawai negeri. Ya. Jaksa itu bukan pejabat negara, tapi pejabat publik. Sama dengan David, pejabat publik. Makanya hakim itu mempunyai kewenangan. Kalau jaksa salah membuat dakwaan, bisa dipidana? Bisa dipidana. Kalau hakim bisa salah melakukan penetapan, membuat putusan, tidak bisa dipidana. Kecuali dia fraud. Ya, paham ya? Jadi pejabat publik itu adalah yang ketiga-tiganya ini, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tiga-tiganya itulah pejabat publik atau orang yang bekerja menggunakan uang negara. Contohnya apa? KPU. Ya, KPU itu pejabat negara atau tidak? Statusnya itu, siapa bisa menjawab? Statusnya KPU itu seperti apa ya? KPU itu kan penyelenggara pemilihan. Dia tidak tunduk kepada presiden, dia tidak tunduk kepada Mahkamah Agung. Dia lembaga yang sengaja didirikan untuk apa? Penyelenggara pemilu. Ya, intinya ketiga-tiga lembaga inilah yang disebut sebagai pejabat publik. Siapapun dia, mau presiden sampai guru, bisa disebut sebagai pejabat publik. Ya, ada pertanyaan tidak? Kemudian dari tindak pidana yang dilakukan tersebut kan ada itu namanya hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang disebut sebagai aset ilegal atau harta haram. Bagaimana cara merampasnya? Ya, cara merampasnya adalah, ini koreksi ya, ada 3 sebenarnya. Pertama, kriminalisasi aset. Yang kedua, NCB, aset forfeiture. Yang terakhir adalah apa? Administrasi forfeiture. NCB itu adalah, misalnya gini, NCB inilah yang diadopsi menjadi undang-undang perampasan aset di Indonesia ini, yang tinggal pembahasannya aja. Jadi misalnya ini harta, misalnya kita bilang dah, hartanya si Rafael ya, yang pejabat pajak. Rafael itu kan ada punya harta 55 miliar. Ya. Bagaimana cara merampasnya? Dari rancangan undang-undang perampasan aset kita itu mengadopsi apa itu NCB. NCB itu adalah bagaimana menuntut harta tersebut untuk diambil oleh negara secara keperdataan. Jadi dalam undang-undang perampasan aset kita ini, jaksa pengacara negara memprofiling harta-harta pejabat publik tersebut, disita dulu, baru dibawa ke persidangan. Sehingga di persidangan tersebut harta itu menjadi sebagai subjek atau objek? Objek hukum. Apa deh? Jadi dia dibuat sebagai subjek hukum. Sehingga ada yang perdata di sini enggak? Ada yang perdata enggak? Ada Pak Pit? Yang perdata ada enggak sini? Ada. Apa? Ajas pembuktian dalam perdata siapa? Apa? Ajas pembuktian dalam keperdataan. Uangnya dari mana? Transaksinya seperti apa? Warkahnya seperti apa? Sulit tidak? Sulit. Itulah NCB namanya. Apa NCB itu? Non-conviction based asset forfeiture. Artinya harta itu dibawa ke persidangan, jaksa pengacara sebagai pengacara negara membuktikan itu dari hasil yang ilegal. Duitnya dari mana? Perjanjian jual belinya seperti apa?
punya siapa awalnya, kapan transaksinya dan sebagainya. Susah tidak seperti itu? Susah. Yang lebih gampang adalah, saya nggak bahas yang civil forfeiture itu karena, sorry for civil forfeiture. Civil forfeiture itu sama dengan NCB. Administrasi forfeiture. Administrasi forfeiture itu misalnya secara administrasi aja. Misalnya si A tidak bisa membuktikan itu hartanya yang halal itu, dibuat aturannya bahwa kalau tidak bisa dibuktikan itu langsung diambil negara. Itu namanya administrasi forfeiture. Contohnya itu di Inggris. Di Inggris itu misalnya di satu tempat di tengah kota itu misalnya ada tanah nih, tidak bisa, negara melihat ini sudah puluhan tahun tidak dikelola. Jadi negara ini melalui lembaganya di Inggris itu mengambil, ditunggu sampai berapa saat orang bisa membuktikan itu. Itulah administrasi. Salah satu contoh sederhananya itu namanya administrasi forfeiture. Nah, kemudian inilah yang menjadi harapan kita, kriminalisasi aset. Kenapa harus dikriminalisasi aset? Karena lebih gampang dan lebih mudah merampas harta haram pejabat publik tersebut. Melanggar HAM tidak? Pasti melanggar HAM, tetapi ada namanya keseimbangan pembuktian. Tadi kalau gratifikasi kan kita sampaikan di situ sebagai apa? Beban pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik itu misalnya seperti ini. Saya punya harta, saya diadakan ke persidangan. Yang membuktikan salah tidak yang membuktikan orang salah tidak di pengadilan itu siapa? Hah? Yang membuktikan. Hakim yang memutus. Jaksa. Kan jaksa yang membuktikan bahwa si A telah melakukan ini seperti ini, mensreanya di mana, voltoidnya seperti apa, aktor seriusnya seperti apa. Jaksa yang membuktikan. Ya. Hakim cuma tinggal memutus dengan dua alat bukti dan keyakinan. Apa itu disebut apa? Wajelik negatif. Ya. Disitulah nanti bahwa kalau pembuktian terbalik ini, saya tidak lagi, jaksa tidak membuktikan bahwa itu harta haram saya, tapi saya membuktikan sesuai dengan pasal 12B Tipikor tersebut. Ketika saya dapat uang, saya akan membuktikan bahwa uang tersebut saya dapat dari harta yang ilegal, haram. Itu namanya kriminalisasi aset ini kita tawarkan menjadi apa? Keseimbangan dalam pembuktian. Artinya jaksa membuktikan dulu itu harta yang halal, yang haram, karena tidak ada profiling hartanya yang setara dengan itu. Gampang kan? Tidak sesuai dengan, misalnya dia cuma memiliki 100 juta tapi hartanya bisa 56 miliar dalam 10 tahun. Negara langsung penuntut umum langsung merampas. Selanjutnya, supaya menjaga keseimbangannya itu, kan tadi saya bilang tadi reasonable doubt itu, artinya keseimbangan pembuktian itu setelah jaksa membuktikan, baru nanti tersangka terdakwanya itu membuktikan bahwa itu bukan dari harta yang halal. Itulah yang disebut kriminalisasi aset. Yang lebih gampang yang mana? Yang NCB atau kriminalisasi aset? Ya, yang kriminalisasi aset. Next. Nah, ini kriminalisasi aset itu pejabat publik pada saat yang sama dan sebagainya. Udah bisa digunakan undang-undang ini? Kembali lagi yang tadi, bisa nggak digunakan undang-undang ini untuk merampas harta, misalnya kita bilang Rafael tersebut, Rafael Alun, bisa nggak? Tidak, Pak. Alasannya? Alasannya karena tidak mempunyai landing hukum, landing itu tidak mempunyai landing ancaman hukum, ya, ancaman hukuman. Yes. Jadi ini sudah bisa digunakan, tapi karena tidak ada ancaman hukumannya, jadi seperti apa? Macan ompong, buaya buntung. Ya enggak?
Sudah bisa digunakan, tapi sebagai apa? Jadi sia-sia. Jadi misalnya gini nih, saya tampar orang, tung gitu kan, dilarang menampar orang, nah kan. Tapi kalau saya tidak ada pembalasan ke saya, takut nggak saya nampar orang? Nggak ada takutnya. Makanya pasal ini, karena pasal ini belum ada best standingnya, maka pasal ini belum bisa diterapkan. Next. Inilah yang saya bilang tadi, Pak. Pasal 20. Jadi mens rea itu apa? Mens rea itu, nah deh, coba deh, mens rea apa? Tuh yang di depan David yang pakai jilbab. Mens rea itu apa, Dek? Apa, Dek? Nih, Dek. Apa, Dek? Dek. Hah? Hah? Sikap batin seperti apa? Ya, artinya niat buruk. Kemudian jadi kan niat buruknya itu diketahuinya, patut diduga, dan hasil tindak pidana. Bahwa harta tersebut diyakininya itu merupakan yang haram gitu. Artinya tadi kan objeknya itu kan harta kekayaan. Tetapi dengan adanya pasal 20 ini, subjeknya itu adalah orang dan kekayaan. Sehingga apa? Bisa dipidana. Sehingga mens rea-nya memiliki mens rea selanjutnya setelah dia memiliki harta tersebut, memiliki harta yang tidak sebanding dengan penghasilan yang resmi. Aktus reus itu apa? Aktus reus itu peristiwa pidananya, perbuatan dia, gitu. Ya. Jadi menempatkan ini, aktus reus itu menempatkan, mengalihkan sebagainya, itulah apa? Money launderingnya. Aktus reusnya membawa keluar equity dan sebagainya, menyamarkannya. Next. Nah, pertanyaannya, harta Rafael itu bisa dirampas tidak? Bisa. Dengan pasal apa? Ini istimewa. Siapa yang dapat? Istimewa surprise-nya. Ini siapa yang dapat? Bisa nggak harta Rafael Harun itu dirampas untuk negara? Ini apanya? Nanti langsung sama David ambilnya. Ini dek, mic-nya siapa yang dapat? Terakhir. Ada yang bisa jawab enggak? Siapa Pit yang bisa jawab Pit? Itu karena dia nggak berani aja, Pak. Coba tunjuk Pak Pit, pada Pit. Yang berani dulu. Yang berani. Kita tunjuk. Jawaban pamungkas, sayang ini ya. Jawab dek. Jawablah. Bisa nggak? Rafael Alun tahu kan? Pejabat pajak yang punya harta 56 miliar plus 16 miliar di SDB-nya, Deposit Box. Gajinya cuma 100 juta per tahun, per bulan. Tapi mempunyai harta yang luar biasa. Bisa nggak dirampas hartanya? Melalui apa? Perikat kremnya yang mana? Coba kasih mic-nya. Jadi gini, money laundering itu pintasnya seperti ini. Si A melakukan korupsi, hasil korupsinya itu 1 miliar.
1 miliar ini dibelinya rumah, dibelinya mobil. Dengan dia menempatkan atau melayer atau intercation harta hasil korupsi tersebut, itulah yang dikatakan sebagai TPPU. Memang di pasal 67 atau pasal 69 tanpa predikat crime bisa TPPU itu masuk, tetapi dengan kondisi yang sangat selektif. Ini tidak bisa TPPU, predikat crime-nya mana? Yuk, siapa? Yuk, Pit. Udah mau selesai, Pit. Ayo, siapa? Masa dari tadi saya jelaskan sejelas-jelasnya bagaimana caranya? Undang-undangnya ada, tetapi karena tidak ada bestandingnya, maka apa? Siapa jawab tadi? Siapa jawab tadi? Dek, coba kembali ke klasifikasi tindak pidana korupsi. Satu lagi. Masa saya udah capek jelaskannya, nggak ada yang lengket. Hah? Emang NCB itu sudah diatur? Coba kasih dia, Dek. Apa tadi jawabannya? Dengan menggunakan NCB aset, karena kan dia kalau NCB ini dia bagaimana menuntut harta-harta pejabat yang korupsi tersebut ke dalam perdata. Jadi harta itu dibawa ke persidangan, Pak. Pasal berapa? Undang-undang nomor berapa, Dek? Undang-undang nomor 7 tahun 2016. Undang nomor itu enggak. MCB itu gini, harta itu dibawa ke persidangan, digugat, dituntut dia itu bahwa itu bukan dari harta yang halal. Itu namanya NCB. Sudah ada nggak aturannya? Sudah ada nggak aturannya, Dek? Coba. Ini udah hampir mendekati, tapi mana? Pertanyaan saya, Rafael Alun tersebut sudah jadi tersangka belum? Kenapa belum jadi tersangka? Undang-undangnya sudah ada. Siapa bilang sudah jadi tersangka dia? Belum ditemukan sama KPK, Pak. Apanya? Korupsi. Iya, karena belum. Sudah diperiksa. Sudah jadi tersangka belum? Iya, belum. Pertanyaan saya, boleh nggak hartanya itu dirampas? Kenapa tidak? Karena belum terbukti dia melakukan suatu tindak pidana korupsi, Pak. Jadi tidak. Ini yang 7 coba tahu siapa yang pegawai pajak tahun 2000 Gayus Tambunan. Dia punya harta 72 miliar berupa mata uang asing, forex, logam mulia, dan surat-surat berharga di SDB, Safe Deposit Box. Kalau nggak salah, Bank Humbara, Bank Negara, disimpannya uang di situ. Uangnya dirampas atau tidak? Dirampas, pakai menggunakan pasal apa? Ini, sudah ada nih. Pakai TPPU? Kagak. Dia itu cuma menerima suap 570 juta dari wajib pajak. Sementara harta yang ditemukan adalah 72 miliar. Seimbang tidak? Tidak. Menurut pasal 39, apa 39 itu? Wah. Yang bisa disita adalah yang berhubungan dengan tindak pidana atau hasil atau berkaitan. Nggak ada sama sekali. Bisa tidak dipidana? Jam berapa selesai, Pit? Pak Pit? Sudah selesai? Ada nggak? Bisa nggak? Coba, spesial case siapa yang bisa jawab? Karena sampai sekarang pun KPK ragu mau mentersangkakannya. Bisa, tapi masih ragu. Pakai jalan apa orang itu buka? Coba tunjuk, Pak Pit. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa?
Habis sholat Jumat diminta sama Pak David. Ya, Diki ya. Ya. Sama siapa lagi satu lagi, Dek? Amelia. Berdua. Kalau ini spesial lagi. Udah jadi tersangka tidak? Rafael, Wawan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Setelah melakukan acara sesi praktisi mengajar tadi, kita akan mewawancarai beberapa peserta untuk ditanya bagaimana sih kesan dan pesannya terhadap acara kita pagi ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Camelia. Ya, Camelia, salah satu pesertanya. Camelia, bagaimana sih menurut Camelia setelah mengikuti acara ini? Apa kesan dan pesan dan apa manfaat yang Camelia dapatkan dari acara ini? Oh, baik, Kak. Sebelumnya izin menjawab ya, Kak. Iya. Untuk acaranya sangat seru banget. Terus melalui acara ini juga dapat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat ya, Kak. Terus yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, karena mengingat yang ngajar itu betul-betul praktisi juga. Iya. Jadi nambah wawasan baru untuk di lapangannya gitu. Iya. Jadi untuk kesan dan pesannya sangat luar biasa, Kak, acara ini. Dan manfaatnya juga sangat luar biasa untuk kita mahasiswa hukum untuk nambah-nambah ilmu pengetahuan gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Camelia. Diki, bagaimana sih kesan dan pesan serta bagaimana menurut Diki manfaat dari acara yang kita lakukan hari ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan pesan dari mengajar pada hari ini. Itu pesannya sangat luar biasa. Karena kita di sini mahasiswa hukum tentu belum mengetahui seluas-luasnya ilmu hukum. Iya. Dan pada kesempatan kali ini kita didatangkan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Iya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kita karena kita hanya mengetahui segelintir ilmu hukum. Dan pada saat ini kita didatangi oleh seorang jaksa yang dari Kepulauan Riau untuk mengajar tentang bagaimana tindak pidana korupsi. Jadi itu sangat bagus pesannya. Dan kesannya sangat luar biasa. Karena di sini kita bisa sama-sama berkumpul lalu saling berbagi ilmu dan mengedepankan argumentasi. Ya. Jadi ini sangat luar biasa, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Diki untuk kesan dan pesannya. Semoga acara kita ke depannya akan lebih sukses lagi ya. Baik.